Bisakah seorang pedagang super kaya tetap rendah hati dan justru berlari paling kencang mengejar surga? Pernahkah terlintas di benak kita kalau harta yang menumpuk bisa menjadi penghalang masuk surga, bukan tiket menuju mulia? Dan bagaimana jika ada seorang sahabat yang dijamin masuk surga, tapi justru menangis karena takut terlambat memasukinya? Inilah kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, saudagar agung yang doanya sampai hari ini masih kita harapkan barakahnya. Kisah seorang pengusaha besar, pejuang tangguh, dermawan luar biasa, sekaligus hamba yang sangat takut kepada Allah. Sahabat teladan umat yang dirahmati Allah, mari kita menyimak perjalanan hidup beliau dengan hati yang lapang dan niat mengambil pelajaran. Semoga dengan mengenal sosok mulia ini, kita lebih hati-hati ketika mengejar rezeki dan lebih semangat untuk berinfak di jalan ilahi. Abdurrahman bin Auf bernama asli Abdul Amr sebelum masuk Islam. Ada riwayat yang mengatakan namanya Abdul Kabah dan ada yang menyebut Abdul Harits. Nama-nama itu sangat lekat dengan tradisi jahiliyah yang memuja selain Allah. Ketika beliau masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Sejak saat itu, namanya pun menjadi doa indah, hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Garis keturunan beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada Kilab bin Murrah. Beliau berasal dari Bani Zuhrah, kabilah yang juga menjadi keluarga dari pihak ibu Nabi Muhammad. Itu artinya, secara nasab, Abdurrahman bin Auf dan Rasulullah memiliki kedekatan keluarga. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar 10 tahun setelah tahun gajah. Jika Nabi lahir pada tahun gajah, maka usia beliau sekitar 10 tahun lebih muda dari Rasulullah. Sejak kecil, Abdurrahman tumbuh di tengah lingkungan Quraisy yang sibuk dengan perdagangan. Dari sisi keluarga, beliau dibesarkan oleh ayahnya Auf bin Abdul Auf, salah satu tokoh terpandang di Makkah. Ibunya bernama Asis Saifah binti Auf, wanita Quraisy dari Bani Zuhrah, yang dikenal berakhlak baik. Namun kemuliaan nasab dan kedudukan duniawi itu belum berarti apa-apa sebelum disinari iman. Kemuliaan sejati baru benar-benar dimulai ketika cahaya Islam masuk ke dalam hati beliau. Abdurrahman bin Auf termasuk as-sabiqunal awalun, barisan pertama yang memeluk Islam. Allah memilih beliau untuk mendapatkan hidayah di fase awal dakwah yang penuh tekanan. Beliau masuk Islam melalui perantara sahabat mulia Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Bersama beliau ada Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Mereka adalah generasi emas yang menjadi pondasi pertama bangunan umat ini. Ketika Abu Bakar mengajak mereka kepada Islam, beliau membawa mereka langsung menghadap Rasulullah. Di hadapan Nabi, mereka mendengar penjelasan tentang tauhid, salat, dan janji-janji Allah bagi orang beriman. Mereka juga mendengar ayat-ayat Al-Quran yang turun membawa ketenangan dan keberanian. Tanpa banyak debat, hati mereka tunduk dan menerima kebenaran risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak hari itu, Abdurrahman bukan lagi hanya seorang pemuda Quraisy, tetapi hamba Allah yang siap berkorban di jalannya. Dakwah pada masa itu masih berjalan secara sembunyi-sembunyi. Mereka biasa berkumpul di rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam, dekat dengan Ka'bah. Rumah itu menjadi markas kecil iman di tengah lautan kekufuran Makkah. Di sanalah Abdurrahman belajar langsung dari Rasulullah bersama sekitar 39 orang sahabat lain. Namun perintah Allah untuk berdakwah terang-terangan akhirnya turun. Sejak itu, tekanan dan siksaan kaum musyrikin terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Namun bagi hati yang sudah disentuh iman, ancaman manusia tidak lagi menakutkan seperti ancaman azab Allah. Ketika tekanan di Makkah semakin berat, Rasulullah mengizinkan para sahabat hijrah ke Habasyah. Di antara rombongan yang hijrah itu, terdapat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau rela meninggalkan kenyamanan Makkah demi menjaga agamanya. Di negeri Habasyah, kaum muslimin mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi yang adil. Namun kerinduan kepada Rasulullah dan kepada tanah kelahiran akhirnya membawa mereka kembali ke Makkah. Setelah beberapa waktu, datang perintah hijrah kedua, kali ini ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk berpindah ke kota baru itu. Abdurrahman bin Auf pun bersiap meninggalkan Makkah sekali lagi. Namun kali ini tantangannya jauh lebih berat dari sekadar berpindah tempat. Kaum musyrikin Makkah tidak rela melepas orang-orang yang mulai membawa kekuatan Islam.
Mereka berusaha menahan harta dan kekayaan yang dimiliki para sahabat. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Abdurrahman dilarang membawa hartanya saat hendak hijrah ke Madinah. Harta yang ia kumpulkan dengan usaha di Makkah harus ia tinggalkan demi menyelamatkan iman. Akhirnya beliau memasuki Madinah hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Padahal dulu, sebelum hijrah, beliau termasuk orang yang cukup berada di Makkah. Inilah ujian berat yang dihadapi orang beriman ketika harus memilih antara dunia atau agama. Abdurrahman tanpa ragu memilih keridaan Allah dibanding kenyamanan hartanya. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah membangun ukhuwah antara kaum muhajirin dan ansor. Satu orang muhajir dipersaudarakan dengan satu orang ansor dalam ikatan iman dan kasih sayang. Inilah sistem sosial yang membuat mereka saling membantu seperti keluarga sendiri. Abdurrahman dipersaudarakan dengan seorang sahabat ansor bernama Sa'id bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'id adalah salah satu sahabat kaya dari kalangan ansor yang sangat dermawan. Dengan penuh cinta saudara, Sa'id menawarkan separuh hartanya kepada Abdurrahman. Bahkan ia juga menawarkan salah satu istrinya untuk diceraikan dan dinikahi oleh Abdurrahman jika berkenan. Ini bukan karena meremehkan wanita, tetapi bentuk kejujuran dan pengorbanan di zaman itu. Namun lihatlah bagaimana keluhuran akhlak Abdurrahman bin Auf dalam menjawab tawaran itu. Beliau mendoakan keberkahan untuk harta dan keluarga Sa'id. Lalu beliau berkata dengan lembut, "Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar berada." Kata-kata itu menunjukkan jiwa mandiri dan harga diri seorang mukmin sejati. Beliau tidak ingin menjadi beban bagi saudaranya. Meskipun sedang dalam keadaan tidak punya apa-apa, beliau memilih untuk berjuang sendiri, memulai lagi dari nol, di kota yang baru. Di pasar Madinah, kemampuan berdagang yang dulu ia miliki di Makkah, kembali ia gunakan. Beliau mulai dengan usaha yang sangat sederhana, menjual keju, mentega, dan barang-barang kecil lain. Sedikit demi sedikit, dengan izin Allah, jualannya mulai menghasilkan keuntungan. Dari keuntungan itu, ia putar lagi modalnya, membeli barang lain, dan memperluas usahanya. Tak lama kemudian, Rasulullah melihat tanda kuning di pakaian Abdurrahman. Beliau bertanya, seolah ingin tahu apa yang terjadi pada sahabatnya ini. Abdurrahman menjawab bahwa ia sudah menikah dengan seorang wanita dari kalangan Ansar. Rasulullah bertanya, berapa mahar yang ia berikan kepada istrinya? Abdurrahman menjawab, seberat sebuah biji emas kecil yang ia miliki. Nabi pun tersenyum dan bersabda agar Abdurrahman mengadakan walimah, walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Dari sini kita melihat, Allah segera mengganti kesulitan hijrah dengan keluarga dan rezeki yang penuh berkah. Abdurrahman, yang tadinya datang ke Madinah tanpa harta, kini mulai membangun kehidupan barunya. Namun yang menjadikan beliau istimewa, bukan sekadar karena usahanya sukses. Yang menjadikan beliau mulia adalah niatnya, bahwa seluruh bisnisnya diniatkan sebagai jalan ibadah kepada Allah. Di Madinah, bakat dagang Abdurrahman bin Auf berkembang sangat pesat dengan izin Allah. Beliau tidak sekadar berdagang untuk memperbanyak harta, tetapi untuk memperbanyak kesempatan beramal. Salah satu kunci kesuksesan beliau adalah selalu mencari pasar sebelum menentukan produk. Beliau membaca kebutuhan masyarakat, melihat apa yang paling dibutuhkan penduduk Madinah saat itu. Beliau tidak memaksakan menjual apa yang beliau suka, tapi menjual apa yang manusia butuhkan. Inilah kecerdasan bisnis yang dibangun di atas empati dan kepekaan sosial. Beliau juga menghindari berbisnis dengan cara berhutang yang berisiko tinggi. Beliau tidak suka menjual barang dengan modal hutang yang bisa menjeratnya ke dalam lilitan kewajiban dunia. Beliau memilih menjual dengan modal sendiri, bergerak pelan tapi pasti. Dengan cara ini, ia terjaga dari banyak masalah antara kreditur dan debitur. Kunci lain dari keberkahan usahanya adalah kejujuran dan kualitas barang. Abdurrahman bin Auf terkenal tidak pernah menipu timbangan dan tidak menyembunyikan cacat barang. Beliau hanya menjual barang yang baik, sehingga pembeli merasa puas dan percaya. Kepercayaan itulah yang kemudian menjadi modal terbesar dalam bisnisnya. Beliau juga tidak mengambil keuntungan yang berlebihan dari setiap transaksi. Beliau lebih memilih keuntungan sedikit, tetapi berkah dan berulang-ulang. Karena keuntungan kecil yang diridhoi Allah jauh lebih baik daripada keuntungan besar yang penuh kecurangan. Dengan prinsip-prinsip itu,
Allah luaskan rezekinya hingga menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Namun kekayaan itu tidak membuat beliau lupa diri. Justru ketika hartanya semakin banyak, rasa takutnya kepada Allah semakin besar. Beliau sering menangis ketika membaca ayat-ayat tentang hisab dan pertanggungjawaban harta. Dalam beberapa riwayat, beliau pernah berkata bahwa dirinya khawatir, termasuk orang yang dihabisi hartanya di dunia. Beliau merasa, semakin banyak harta yang ia punya, semakin panjang hisab yang harus ia jalani kelak. Ketakutan ini bukan membuat beliau kikir, tetapi justru membuatnya lebih royal di jalan Allah. Salah satu peristiwa besar yang menunjukkan kedermawanannya adalah ketika Perang Tabuk. Perang Tabuk adalah peperangan yang membutuhkan biaya sangat besar. Jaraknya jauh, musuhnya kuat, dan musimnya sangat panas. Dalam situasi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin untuk berinfak dengan apapun yang mereka miliki. Kaum muslimin pun berlomba-lomba membawa harta terbaik mereka. Ada yang memberi sedikit karena memang hanya punya sedikit. Namun di sisi lain, ada juga yang datang dengan membawa harta yang sangat besar. Di antara mereka adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Rasulullah dengan membawa 200 uqiyah emas. Dalam hitungan kita, itu setara dengan ratusan gram emas murni. Jumlah yang sangat besar pada masa itu. Melihat hal itu, Umar bin Khattab yang menyaksikannya sampai berkomentar kepada Nabi. Beliau khawatir, seolah-olah Abdurrahman menyumbang terlalu banyak dan tidak menyisakan sesuatu untuk keluarganya. Nabi pun bertanya kepada Abdurrahman, apakah ia masih meninggalkan sesuatu untuk ahli warisnya? Abdurrahman menjawab dengan tenang bahwa ia meninggalkan untuk mereka sesuatu yang jauh lebih besar. Beliau berkata, aku tinggalkan untuk keluargaku, Allah dan Rasul-Nya. Jawaban ini menunjukkan keyakinan yang sangat dalam bahwa siapa yang menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaga keluarganya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pada masa Nabi, Abdurrahman pernah bersedekah setengah dari hartanya. Dalam kesempatan berbeda, beliau sedekah lagi dalam jumlah puluhan ribu dinar. Beliau bahkan pernah menyumbang 500 kuda untuk jihad di jalan Allah. Dan suatu waktu, ia tambahkan lagi 500 ekor unta untuk menguatkan barisan kaum muslimin. Bayangkan betapa besarnya harta yang beliau putarkan hanya untuk mencari ridha Allah. Namun, keajaiban-keajaiban rezeki justru sering terjadi setelah beliau menginfakkan hartanya. Salah satu kisah yang masyhur adalah tentang kurma-kurma busuk milik penduduk Madinah. Suatu ketika, setelah salah satu peperangan, banyak kurma para sahabat yang tersisa dan mulai membusuk. Harga kurma itu jatuh karena kualitasnya yang menurun dan hampir tidak laku di pasaran. Melihat kondisi itu, Abdurrahman bin Auf tidak tega melihat saudaranya merugi. Beliau lalu membeli seluruh kurma yang mulai rusak itu dengan harga kurma bagus. Para sahabat sangat gembira karena barang yang mereka khawatir tidak laku justru terbeli semuanya. Bagi mereka, ini adalah pertolongan besar di saat ekonomi sulit. Bagi Abdurrahman, ini adalah kesempatan emas untuk beramal dan mendekat kepada Allah. Beliau berharap dengan transaksi itu, hartanya berkurang dan dirinya semakin ringan hisab di akhirat. Namun Allah memiliki skenario yang jauh lebih indah. Tak lama setelah ia membeli semua kurma itu, datanglah utusan dari negeri Yaman. Utusan itu menyampaikan bahwa di negeri mereka sedang merebak wabah penyakit. Dan menurut pengalaman mereka, salah satu obat yang bermanfaat adalah kurma-kurma yang sudah mulai rusak. Raja mereka mengirim utusan untuk membeli kurma kualitas seperti itu dalam jumlah besar. Ketika melihat kurma milik Abdurrahman, utusan itu langsung tertarik. Akhirnya, ia membeli seluruh kurma tersebut dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Keuntungan itu datang berlipat ganda di saat Abdurrahman justru berharap hartanya berkurang. Inilah tanda bahwa ketika seorang hamba menginfakkan hartanya karena Allah, maka Allah membalasnya dengan cara yang tak terduga. Namun, keajaiban ini tidak membuat Abdurrahman tertawa sombong. Justru beliau semakin takut dan semakin banyak bersedekah. Setelah kejadian itu, beliau sadar bahwa setiap kali Allah menambah hartanya, berarti Allah juga menambah beban amanah di pundaknya. Karena itu, beliau tidak pernah menahan harta lama-lama di tangannya. Setiap datang kesempatan, beliau jadikan hartanya sebagai tiket menuju akhirat. Beliau juga memahami bahwa dunia hanyalah tempat
singgah sementara. Sebanyak apapun keuntungan yang ia raih, semua akan ditinggalkan ketika malaikat maut datang. Karena itu, yang ia kejar bukan angka di timbangan dunia, tetapi angka di timbangan amal sholih. Dalam kesehariannya, Abdurrahman tidak tampil sebagai orang yang bermegah-megah. Meskipun sangat kaya, beliau tetap hidup sederhana dan membumi di tengah masyarakat. Pakaian beliau bersih dan rapi, tetapi jauh dari kata berlebihan. Tamu-tamu, fakir miskin, dan Ibnu Sabil sering datang ke rumahnya untuk mendapatkan bantuan. Beliau tidak pernah mengusir, tidak pernah mencela, dan tidak pernah menghitung-hitung ketika memberi. Di balik senyum lembut seorang saudagar besar ini, tersimpan rasa takut yang sangat dalam kepada hari hisab. Beliau sering berkata, "Andai saja aku bisa masuk surga dengan merangkak, karena beratnya hisab hartaku, itu sudah cukup bagiku." Kalimat semacam ini tidak lahir dari lisan orang biasa. Ini adalah ucapan seorang jutawan akhirat yang benar-benar paham betapa beratnya mempertanggungjawabkan setiap dinar di hadapan Allah. Dan disinilah letak keindahan sosok Abdurrahman bin Auf. Kaya di tangan, tapi hati tetap merasa fakir di hadapan Tuhan. Selain sebagai saudagar besar, Abdurrahman bin Auf juga seorang pejuang yang tidak pernah absen dari jihad bersama Rasulullah. Beliau ikut dalam hampir semua peperangan besar seperti Badar, Uhud, dan berbagai ekspedisi lainnya. Dalam perang Uhud, ketika banyak pasukan mulai kocar-kacir, Abdurrahman tetap bertahan di medan tempur. Beliau terluka di banyak bagian tubuhnya. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan sekitar 20 luka. Namun semua luka itu menjadi saksi bahwa kekayaannya tidak membuat beliau lari dari medan jihad. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman tetap teguh berada di barisan para sahabat utama. Beliau menjadi rujukan dalam banyak persoalan karena kedekatannya dengan Nabi dan luasnya ilmu yang ia miliki. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, beliau termasuk di antara sahabat yang sering dimintai pendapat. Dalam musyawarah besar, suaranya didengar dan pandangannya dipertimbangkan. Salah satu peristiwa penting yang melibatkan beliau adalah ketika terjadi wabah saun di negeri Syam. Umar bin Khattab hendak memasuki wilayah itu, namun ragu karena mendengar kabar adanya wabah. Saat itulah Abdurrahman menyampaikan hadis Nabi yang ia dengar langsung. Rasulullah bersabda, "Jika kalian mendengar suatu negeri terkena wabah, maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika wabah terjadi di negeri tempat kalian berada, maka janganlah kalian keluar untuk lari darinya." Dengan hadis itu, Umar memutuskan kembali ke Madinah dan meninggalkan Syam. Keputusan itu menjadi contoh agung bagaimana umat memadukan ikhtiar dan tawakal berdasarkan bimbingan wahyu. Peran penting lain Abdurrahman tampak saat menjelang wafatnya Umar bin Khattab. Ketika Umar ditikam dan tahu hidupnya tidak akan lama, beliau membentuk tim 6 orang untuk memilih khalifah pengganti. Di antara 6 orang itu ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah sahabat-sahabat terbaik yang dijamin surga. Dalam musyawarah itu, beberapa di antara mereka mengundurkan diri dan melepaskan haknya. Pada akhirnya, Abdurrahman bin Auf menjadi sosok yang memegang amanah sebagai penentu. Beliau tidak memakai kesempatan itu untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah. Padahal secara kedudukan, beliau sangat layak untuk memimpin umat, namun rasa takutnya kepada Allah mengalahkan ambisi dunia. Beliau memilih menjadi penengah dan memikul beban berat untuk memilih antara Ali dan Utsman. Selama berhari-hari beliau berkeliling Madinah, bertanya kepada para sahabat, para ulama, para tokoh dan juga masyarakat umum. Beliau mencari tahu siapa yang paling layak memimpin umat pada masa itu. Setelah bermusyawarah panjang, Abdurrahman akhirnya mengumumkan pilihannya kepada umat. Beliau mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah dengan syarat akan memimpin sesuai kitabullah dan sunnah Rasulnya. Setelah baiat dilakukan, Ali pun ikut berbaiat, dan umat bersatu di bawah kepemimpinan Utsman. Dari peristiwa ini, kita melihat kebeningan hati Abdurrahman yang tidak mengejar tahta meski punya peluang besar. Beliau lebih memilih aman dari hisab daripada menjadi terkenal di mata manusia. Di sisi lain, kebaikan beliau kepada keluarga Rasulullah juga sangat luar biasa. Nabi Muhammad pernah mengkhawatirkan nasib istri-istri beliau
setelah wafat. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah menyebutkan bahwa akan ada orang yang sabar menanggung kebutuhan mereka, dan salah satu di antara orang itu adalah Abdurrahman bin Auf. Sepeninggal Rasulullah, Abdurrahman sering mengirimkan bantuan kepada Ummahatul Mukminin. Beliau bahkan pernah mewakafkan sebuah kebun besar khusus untuk istri-istri Nabi. Nilai kebun itu sangat tinggi, namun beliau serahkan semuanya fi sabilillah. Ketika bantuan itu sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendoakan Abdurrahman dengan doa yang indah. Aisyah memohon agar Allah memberikan minuman kepada Abdurrahman dari mata air salsabil di surga. Itu adalah penghormatan dari ibu orang beriman kepada seorang sahabat yang sangat berjasa. Kebaikan beliau tidak berhenti pada keluarga Nabi saja. Beliau juga banyak membantu para sahabat lain, terutama para pejuang yang pernah ikut Perang Badar. Saat mendekati wafat, Abdurrahman berwasiat agar setiap veteran Perang Badar yang masih hidup mendapatkan bagian hartanya. Beliau memberikan 400 dinar emas untuk tiap-tiap sahabat yang ikut Badar. Itu jumlah yang sangat besar bila dikalikan dengan banyaknya sahabat yang menerima. Namun bagi Abdurrahman, itulah salah satu cara meringankan beban hisab hartanya kelak. Meski bergelimang harta, hati beliau tetap sangat lembut dan takut kepada Allah. Suatu hari, makanan dihidangkan di hadapannya pada saat beliau sedang berpuasa. Ketika melihat makanan itu, beliau justru menangis sebelum menyentuhnya. Beliau teringat kepada sahabatnya Mus'ab bin Umair yang wafat dalam keadaan sangat miskin. Mus'ab syahid di medan Uhud hanya dengan selembar kain yang tidak cukup menutupi seluruh tubuhnya. Jika kepalanya ditutup, kakinya terbuka. Jika kakinya ditutup, kepalanya terbuka. Melihat semua itu, Rasulullah pun menangis, karena sahabat mulia itu meninggal dengan sangat sederhana. Mengingat kisah itu, Abdurrahman berkata, kira-kira Mus'ab lebih baik dariku, namun dunia diluaskan untuk kami. Setelah mereka, kami khawatir balasan kebaikan mereka sudah disegerakan di akhirat, sedangkan balasan untuk kami dihabiskan di dunia. Setelah mengucapkan kata-kata itu, beliau menangis terseduh-seduh dan menjauh dari makanan. Begitulah hati seorang mukmin sejati. Justru takut ketika dunia mendatanginya. Bukan bangga, bukan merasa aman, tapi semakin banyak bersujud dan memohon ampun. Pada akhirnya, setiap jiwa pasti akan bertemu ajalnya, termasuk jiwa-jiwa mulia seperti Abdurrahman bin Auf. Beliau wafat pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, sekitar usia 72 tahun. Beliau disyalatkan oleh para sahabat dan dimakamkan di Baqi, pemakaman mulia di Madinah. Saat wafat, beliau meninggalkan harta yang sangat banyak. Namun yang lebih berharga adalah jejak amal solihnya. Hartanya dibagi sesuai wasiatnya, untuk keluarga, sahabat-sahabat pejuang, dan untuk umat yang membutuhkan. Sahabat teladan umat yang dirahmati Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Abdurrahman bin Auf? Pertama, bahwa menjadi kaya bukan dosa, selama cara mendapatkannya halal dan cara menggunakannya diridhoi Allah. Kedua, bahwa harta bukan tujuan, tapi hanya alat untuk mendekat kepada Tuhan. Ketiga, bahwa semakin besar rezeki yang Allah titipkan, semakin berat amanah yang harus kita pikul di hadapannya. Keempat, bahwa rasa takut kepada Allah justru harus semakin besar ketika nikmat dunia semakin deras mengalir. Dan kelima, bahwa sebaik-baik manusia bukan yang paling terkenal, tetapi yang paling besar manfaatnya bagi sesama. Maka mari kita bercermin pada diri sendiri. Sudahkah kita meniatkan seluruh usaha dan pekerjaan sebagai ibadah? Sudahkah kita menjadikan sebagian dari harta kita sebagai jalan menuju surga, bukan sekadar memuaskan gaya hidup? Sudahkah kita lebih takut kepada hisab di akhirat daripada takut terlihat sederhana di mata manusia? Sahabat teladan umat, jika kisah Abdurrahman bin Auf ini menyentuh hati kita, jangan biarkan ia berhenti di telinga. Jadikan kisah ini sebagai pemicu untuk berubah. Mulai dari niat, cara mencari nafkah, hingga cara membelanjakan harta. Mari kita hidupkan teladan para sahabat di zaman yang penuh hiruk-pikuk kecintaan kepada dunia. Dukung terus channel Teladan Umat agar semakin banyak kisah-kisah seperti ini yang bisa sampai ke rumah-rumah kaum muslimin. Silakan tekan tombol suka jika antum merasa terbantu. Bagikan video ini
agar lebih banyak saudara kita yang terinspirasi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi, agar antum tidak ketinggalan kisah-kisah Islami berikutnya. Semoga setiap jari yang mengklik, setiap detik yang antum luangkan untuk menyimak, menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah kelak. Kami doakan, semoga antum semua dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang kaya hati, berkah rezeki, dan ringan langkah menuju surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.